Pemirsa, video seorang penyandang disabilitas dilarang masuk KRL viral di media sosial. Penolakan terjadi dikarenakan calon penumpang tersebut menggunakan sepeda roda 3 yang dimodifikasi menjadi kursi roda. Saya kan naik KRL nggak gratis, saya bayar. Iya, tapi peraturannya yang seperti saya nggak pernah dapat penolakan loh di mana-mana. iya, tapi kita Diduga gara-gara menggunakan sepeda roda 3 yang dimodifikasi menjadi kursi roda, seorang penyandang disabilitas dilarang menaiki KRL dari stasiun Solo Balapan, Jawa Tengah. Padahal, kursi roda tersebut merupakan alat bantu agar bisa berjalan mandiri. Dari video yang beredar, 3 petugas tengah beradu argumen dengan pria penderita cerebral palsy tersebut. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, beranggapan seharusnya penyandang disabilitas tidak masalah menggunakan KRL, bus, dan sarana transportasi lainnya. Gibran menyerahkan permasalahan tersebut kepada PT KAI sebagai pemangku wilayah. Seorang tuna difabel itu tidak boleh naik itu. Ukuran anunya terlalu panjang atau apa nih? ukuran Kursinya? Sebenarnya apa tuh KRL ya? Iya, Bang, tak boleh ya mas. Harusnya nggak apa-apa. Sementara itu, pihak KAI Komuter menyatakan sangat terbuka terhadap kritik dan masukan warga. Kami dapat klarifikasi bahwa penumpang tersebut tidak pernah kami larang dan sudah naik KRL. Kemudian untuk penggunaan kursi roda, ini memang karena sedikit berbeda, kami hanya ingin memastikan ya keselamatan ketika naik turun baik ke lift ataupun menuju peron, sehingga pengguna jasa komuter lain siapapun yang menggunakan fasilitas ini dapat terlayani dengan baik. Pihak KAI Komuter akan segera menindaklanjuti peristiwa viral tersebut, sehingga pelayanan dan fasilitas tetap dirasakan oleh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Ya, pemirsa, pengedar uang palsu ditangkap polisi di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan ibu rumah tangga yang beralasan ingin mentransfer ke pacarnya ke sebuah bank negara. Sebagian besar perempuan tentunya tidak menolak jika diberi uang. Namun di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, terdapat seorang ibu rumah tangga yang justru mencetak uangnya secara mandiri. Berawal dari mendatangi sebuah toko percetakan, wanita berusia 27 tahun ini ingin mencetak uang dengan pecahan 50 dan 100 ribu rupiah. Masing-masingnya 19 lembar pecahan 50 ribu dan 15 lembar pecahan 100 ribu rupiah. Entah apa yang ada di benaknya si ibu, usai mendapatkan uang cetakannya sendiri, dirinya mendatangi bank dan menyetorkannya ke sebuah rekening. Petugas bank yang memeriksa keaslian uang merasa janggal dan langsung melaporkan si ibu ke Polres Tanah Toraja. Dan ini dia, ibu rumah tangga yang cantik langsung diamankan polisi. Barang bukti yang diamankan berupa uang palsu senilai Rp2.450.000, satu buah printer dan komputer serta CPU. Menyetorkan di BRI Link dengan alasan untuk mengirim uang untuk pacarnya. Sehingga dari laporan dari BRI Link tersebut, uang tersebut diduga palsu, lalu melaporkan kepada Polres Tanah Toraja. Kita mengamankan satu orang wanita. Polisi menjerat pelaku pengedar uang palsu ini dengan pasal pemalsuan uang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Ainis melaporkan. Pemerintah DKI Jakarta kembali mengoperasikan bus Transjakarta khusus wanita. Seperti apa isi dalam bus pink yang mengangkut hanya wanita ini? Berikut laporan rekan Yola Dewianti. Ya pemirsa, PT Transjakarta kembali mengoperasikan bus berwarna pink ini khusus untuk penumpang wanita. Dan memang pengoperasian kembali bus berwarna pink ini sejak Senin kemarin, tepatnya di tanggal 25 Juli 2022. Dan memang ini selain Transjakarta ini didominasi oleh berwarna pink, tempat duduk di dalam Transjakarta ini juga didominasi berwarna pink. Dan bisa Anda lihat
tempat duduk ini memang menghadap ke depan semuanya ini untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi penumpang serta untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual di transportasi umum. Dan untuk mengetahui bagaimana respon dari para penumpang ini saya akan mencoba mewawancarai salah satu penumpang di sini. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi. Mbak dengan Mbak siapa nih? Dengan Elia. Mbak Elia. Mbak Elia ini memang sehari-harinya naik Transjakarta atau seperti apa? Iya. Ini tujuannya mau kemana Mbak? Ke halte Jembatan Gantung. Mbak, ini kan baru dioperasikan kembali nih Mbak, bus berwarna pink ini. Gimana sih tanggapannya Mbak? Alhamdulillah sekali ya, karena kan sekarang banyak pelecehan di transportasi umum. Ini sangat bikin nyaman, sangat membantu. Kalau bisa sih diperbanyak lagi karena emang sangat dibutuhkan. Terima kasih Mbak. Ya pemirsa, memang meskipun saat ini Transjakarta berwarna pink ini baru beroperasi di koridor 3 dengan tujuan Pasar Baru sampai Kalideres, namun memang kedepannya PT Transjakarta ini akan menambahkan jumlah armada bus secara bertahap. Dan untuk diketahui pemirsa, di Transjakarta berwarna pink ini juga seluruh petugas ini wanita, yang mana ini termasuk supir dan juga layanan operasi. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Oki Mahendra, Harinta iNews melaporkan. Pemirsa, kasus positif COVID-19 terus meningkat di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Akibatnya 4 sekolah terpaksa ditutup. Banyaknya temuan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta berdasarkan hasil surveillance. Dinas Kesehatan Kulon Progo kembali lakukan pemeriksaan di sejumlah sekolah dari 12 Kapanewon yang ada di Kulon Progo. Dari hasil survei tersebut, terbanyak pada pembelajaran tatap muka. Akibatnya ada 4 sekolah yang terdiri dari 2 sekolah dasar dan 2 sekolah menengah atas terpaksa ditutup. Kegiatan survei ya untuk anak-anak ya di SD Tawangsari. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ya meyakini ya keefektivitasan vaksin yang diberikan kemarin ya, vaksin 1 dan 2. Jadi survei untuk kegiatan ini adalah untuk mengetahui mengetahui apakah anak-anak itu dengan diberikan vaksinasi kemarin itu anak-anak bisa tangguh dalam menanggulangi COVID-19. Banyak penambahan positif COVID-19 sekitar 16 kasus pada hari Rabu kemarin berasal dari sekolah pembelajaran tatap muka. Di mana hari kemarin ada penambahan cukup banyak ya, 16, dan itu ada semuanya berasal dari surveillance PTM. Untuk kasus kita ini sampai hari ini kita belum selesai rekap. Sampai dengan 27 Juli ya, 27 Juli itu kemarin, itu total kasus kita di tahun 2022 menjadi 77.207. Yang masih isolasi atau masih kasus aktif ada 55. Sementara itu sekolah yang siswanya positif ditutup hingga 10 hari ke depan. Kemudian setelah tidak lagi ada kasus positif, maka sekolah baru bisa dibuka kembali. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah fase pemulangan jemaah, petugas Bandara King Abdul Aziz Jeddah menemukan air zam-zam di koper bagasi. Demi keselamatan penerbangan, air zam-zam di koper bagasi pun dikeluarkan petugas otoritas bandara. Pemeriksaan koper jemaah haji yang akan pulang ke Indonesia diperketat. Hal tersebut menyusul masih banyaknya temuan air zam-zam yang dikemas dan dibawa jemaah dalam koper bagasi. Otoritas bandara pun berkoordinasi lebih intensif dengan petugas haji untuk mengingatkan jemaah agar mentaati peraturan keselamatan penerbangan. Ditemukan beberapa koper di remote area ini yang isinya macam-macam, tapi tadi malam diketahui adalah air zam-zam. Beberapa hari yang lalu juga ditemui semacam heater gitu ya. Sejalan dengan petugas bandara, sosialisasi penginapan jemaah sebelum mereka pulang pun semakin digencarkan. Petugas menegaskan larangan membawa zam-zam di bagasi semata-mata demi keselamatan penerbangan. Perlu kita ketahui
packing ini kita tidak tahu, harus ada udara yang masuk ke sini. Dan jemaah pasti tidak paham bagaimana packing itu dibuat. Pada ketinggian tertentu, botol ini bisa kempes. Dan akhirnya ini bisa keluar. Nah, terjadilah banjir di bagasi. Lebih lanjut, petugas mengingatkan bahwa setiap jemaah akan mendapat air zam-zam saat tiba di daerah masing-masing. Dirjen Haji pun tengah berupaya agar jemaah mendapat tambahan kuota air zam-zam yang semula 5 liter menjadi 10 liter. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Puluhan pelajar di Kota Padang, Sumatera Barat terlibat tawuran. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.